Terungkapnya manipulasi domisili dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB 2023 harus disikapi dengan serius. Untuk itu Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim buntut gaduh kebijakan dan pelaksanaan PPDB tahun ini. Apa saja akan dibahas? Bergabung bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Selamat malam Pak Saiful. Malam Mas, apa kabar? Alhamdulillah saya baik kabarnya. Bapak gimana kabarnya? Baik Mas. Baik Pak, ini apa saja sejauh ini temuan dari DPR RI mengenai PPDB tahun ini sehingga harus memanggil Mas Menteri untuk datang ke sana? Oke, yang pertama kita prihatin karena dunia pendidikan kita gaduh atas berbagai persoalan yang sebenarnya di mata kami bisa diantisipasi sejak dari awal. Jadi sekali lagi kita prihatin dan semoga ini bisa secepatnya dituntaskan. Yang kedua, kami kemarin sebenarnya sudah mengundang Mas Menteri Pendidikan untuk kita mintain penjelasan secara detail terus berulangnya sistem kebijakan menyangkut soal PPDB ini, terutama di jalur zonasi. Dan kebetulan kemarin Mas Menterinya cuti, jadi akhirnya yang hadir pejabat eselon 1. Dan hasil rapat kita sepakati bahwa kebijakan menyangkut soal PPDB ini harus dilakukan evaluasi total, mengandaikan ada fleksibilitas yang diserahkan kepada pemerintah daerah, baik menyangkut soal jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur kepindahan. Karena PPDUB ini menganut 4 jalur itu, dan ini kita minta untuk dievaluasi total. Yang ketiga, catatan kami, sistem zonasi ini kan sudah diberlakukan lebih dari 5 tahun, sejak tahun 2017. Semestinya, pengalaman dari tahun ke tahun ketika ada kebocoran yang dirasa menodai rasa keadilan bagi siswa dan bagi orang tua siswa, kita bayangkan sejak dari awal sebenarnya ini bisa ditutupi. Semua praktek yang memungkinkan mencederai proses PPDB ini, baik melalui jalur zonasi maupun jalur prestasi, ini bisa secepatnya bisa diantisipasi. Nah, pada konteks ini Komisi 10 sangat menyesalkan Satgas yang semestinya bertugas yang dibentuk oleh Kemendikbud dan kerjasama dengan kementerian lain termasuk Kemendagri semestinya bisa melakukan kerja monitoring, kerja evaluasi, dan kerja pemantauan atas pelaksanaan PPDB ini. Semua kecurangan yang terjadi karena semua pihak merasa tidak ada yang mengawasi. Sekolah melaksanakan praktek misalnya jual beli kursi, ada manipulasi data menyangkut soal jalur prestasi, karena jalur prestasi ada jalur prestasi akademik dan non-akademik, juga diwarnai hal yang sama. Jalur zonasi diwarnai dengan beredarnya banyak surat domisili dan seterusnya. Itu semestinya bisa diantisipasi ketika Satgas pengawasan PPDB bisa bekerja maksimal. Oke. Seluruh publik bisa melakukan pengaduan langsung terhadap online pengaduan yang misalnya bisa dibikin oleh Satgas PPDB ini. Pak Saiful. Jadi buntu memang. Baik Pak Saiful, saya potong sedikit. Berarti menurut Anda selama ini Satgas tidak bekerja secara maksimal sehingga masalah yang ada dari sistem PPDB sejak 2017 sampai dengan 2023 lebih dari 5 tahun ini terus terulang begitu? Persis. Saya membayangkan kalau Satgas bekerja dengan maksimal, tidak akan berani sekolah menjalankan praktek yang manipulatif, tidak akan berani perangkat desa, kelurahan mengeluarkan surat domisili ketika Satgas ini bekerja. Karena fenomena ini kan sudah
sudah terjadi 3-4 tahun yang lalu. Artinya sejak dari awal misalnya ya menyangkut soal domisili kok kenapa begitu mudah kelurahan mengeluarkan surat. Kementerian Dalam Negeri tinggal bikin surat edaran yang menyatakan bahwa kelurahan tidak boleh memberikan mengobrol surat domisili misalnya. Kalau enggak nanti kena sanksi. Itu bisa dimitigasi nggak dari awal. Nah, karena itu dalam rapat kemarin ya kita menyesalkan itu di mana Satgas Pengawasan PBDB tidak berjalan dengan maksimal. Oke. Kalau menurut Anda dan juga rekan-rekan di Komisi 10 DPR, apakah lebih baik Satgasnya dibubarkan atau justru sistem PPDB yang diganti? Karena melihat kecurangan selalu terjadi setiap tahunnya. Sementara ini kita minta dievaluasi dua-duanya. Sistem PPDB perlu dievaluasi dengan penyempurnaan SOP-nya. Dan yang kedua, memberantas semua praktek kecurangan dari skema PPDB yang tersedia itu. Karena secara prinsip sebenarnya Mas, sistem ini sudah termasuk yang lumayan baik. Karena sistem zonasi ini kan semangatnya mengakomodir bagi akses anak-anak siswa kita yang tidak mampu dan berbasis kepada sekolah terdekat. Gitu. Secara sistem sebenarnya baik. Tapi tiba-tiba dimanfaatkan oleh banyak oknum yang menumpangi sistem ini dan lalu terjadi kecurangan ini. Jadi satu sisi sekali lagi dua-duanya perlu dievaluasi, tapi di mata kami sebenarnya kalau Satgas Pengawasan PPDB berjalan maksimal tidak akan terjadi kegaduhan yang sekarang kita alami. Oke. Anda berencana untuk memanggil Menteri Nadiem untuk ke sana, tapi kalau kita tahu juga bahwa Satgas ini tidak hanya dari Kemenristek-Dikti, tapi juga ada dari Kementerian Dalam Negeri. Apakah mereka juga akan dipanggil? Ada rencana itu dari teman-teman Komisi 10? Kami tidak bermitra dengan Kemendagri. Kami akan pastikan semua harus berjalan karena yang memimpin Satgas ini adalah Kemendikbud sebagai leading sektor pendidikan gitu. Jadi kami merasa kalau Kemendikbud betul-betul bisa mengambil peran efektif, saya kira Satgas dengan berbagai kerjasama dengan kementerian lain pun bisa berjalan dengan efektif. Bahkan kemarin saya usulkan semestinya Mas Menteri Nadiem memimpin langsung Satgas ini karena ini fenomena tahunan yang terus belum ada solusi perbaikannya. Oke, dan modus kecurangannya juga setiap tahun kadang sedikit berubah karena mereka sudah mengetahui celahnya begitu. Tapi kita harapkan memang tahun depan tidak terjadi kecurangan lagi sehingga memang tujuan utama yang tadi Anda katakan PPDB ini bisa berjalan dengan baik begitu. Karena memang sebenarnya dalam tertulis sudah baik namun ada kecurangan sana-sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Selamat malam. Selamat malam.